Beberapa hari terakhir ini, saya banyak mendapatkan laporan dari berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan itu ada yang melalui telepon, ada yang melalui WA, bahkan ada yang ketemu langsung. Intinya sang pelapor menceritakan kesedihannya, kemarahannya, kecekelannya dengan kondisi makam Sunan Muria Kudus. Kenapa jengkel, kenapa marah, kenapa sedih? Karena beliau berapa tahun yang lalu ketika ziarah di makam Sunan Muria Kudus, batu nisannya masih asli dengan warna kecoklatan. Tetapi setelah ziarah kembali beberapa bulan terakhir ini, mereka melihat bahwa batu Nui nisan makam Sunan Muria Kudus ini sudah diganti dengan marmer warna keputihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan atas hilangnya nisan dari makam Mbah Sunan Muria. Siapakah pencurinya dan untuk apa, larinya kemana, dan seterusnya. Semua sekarang sudah mulai terkuak sedikit demi sedikit. Bahkan tanpa kita sadari, nasab yang terpasang di sana di Masjid Sunan Muria atau di makam Sunan Muria ini sudah diganti. Di situ tertera bahwa Mbah Sunan Muria ini bin Usman Haji, bukannya Mbah Sunan Muria bin Raden Said atau Sunan Kalijaga. Jadi siapakah yang berbuat itu? Terkuak tahun lalu, tahun 2023, ketika Haul Mbah Sunan Muria ini ada seorang ustadz yang menceritakan bahwa yang membuat silsilah dari makam itu adalah seseorang yang memang terkenal dari Pekalongan. Siapakah orangnya? Kita semua sudah tahu. Nah, dalam video berikut ini, Kiai Imaduddin Al-Bantani beberapa tahun yang lalu menceritakan masalah pembelokan nasab, pemalsuan sejarah, juga pembuatan makam-makam palsu. Sepertinya Kiai Imad ini tahu sebelumnya. Apakah dalam video ini ceramah Kiai Imaduddin Al-Bantani hanya kebetulan? Wallahu alam. Tapi yang jelas sekarang ini sudah mulai terbongkar semuanya satu demi satu. Ini mengerikan kalau tidak terkuak. Bagaimana jadinya bangsa kita, sejarah kita dalam beberapa tahun ke depan, 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, sudah banyak diduga orang akan berubah sama sekali. Apa artinya itu semua? Kita nanti, anak cucu kita ke depan buta sejarah asli dari Nusantara ini. Tentu saja siapa yang akan bertanggung jawab kalau bukan si pemalsu nasab ini, pemalsu sejarah ini, yang tentu ada tujuan tertentu untuk mempelopor anak-anak Nusantara, dan siapa tahu untuk mengklaim bahwa Nusantara ini bisa jadi akan menjadi milik mereka. Bahaya sekali. Inilah video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak salah ini tausiah di Sragen atau Wonogiri, kurang lebih seperti itu. Inilah videonya. Makam yang tadinya KRT Sumur Diningrat kok jadi orang binnya bin Yahya, Pangeran Diponegoro jadi Bakbud. Lah orang Jogja asli kok jadi Bakbud, ini piye? Jadi aneh gitu. Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasim bin Yahya. Padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada videonya Mbah As'ad Syamsul Arifin. Itu tidak ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Habib itu tidak ada. Yang ada Mbah Hasyim Asy'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat
sepakat mengirimkan tasbih kepada Mbah Hasim bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia direstui, diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Samsul Ngarifin. Nah, Mbah As'adnya baru meninggal, videonya masih ada, cerita tentang sejarahnya masih ada. Di situ tidak ada kabib-kabiban. Lah sekarang kok sampai bikin LKS di DKI Jakarta, ada LKS untuk MI, katanya pendiri Nahdlatul Ulama, salah satunya Habib Qasim bin Yahya. Lah ini aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lagi. Ini tadinya video ini akan kita bisa tahu bagaimana pandangan mereka sih sebenarnya, sikap mereka terhadap Nahdlatul Ulama, sikap-sikap mereka yang tidak diketahui oleh orang-orang tua kita di pondok-pondok pesantren, karena orang tua kita jarang lihat YouTube, orang tua kita jarang juga kan diundang oleh masyarakat ngadiri acara maulidan, karena orang tua kita sibuk ngajarin santri, jadi jarang mendengarkan kabib-kabib ceramah di luar. Kalau misalnya diundang ke pondoknya ya pasti ceramahnya yang normatif. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu ada yang ngomong kakinya kiai, kakinya kabib, sendalnya kabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini. Nggak bakal cucu Nabi. Jadi cewek itu harus selalu siap. Tolong kerjakan yang baik. Tapi begini, ada lagi mereka yang menghina Mbah Hasim luar biasa, seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada golongan mereka menghina Mbah Hasim itu luar biasa, menghina NU ini luar biasa. Tapi orang-orang tua kita banyak yang nggak ngerti kenapa orang tua kita jarang kayak kita. Orang tua kita itu jarang lihat HP, lihat megangnya tasbih. Hebatan orang tua kita, jadi aman otaknya. Kalau kita liatin YouTube, jadi kita tahu orang-orang jahat. Kalau orang-orang tua kita itu lihatnya Al-Quran, habis ngaji Quran di rumah, kemudian ngajar-ngaji di majlis. Habis ngajar-ngaji di majlis, megangnya tasbih. Allah, 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 Allah. Nggak megang-megang HP. Paling megang HP juga nggak ada YouTube-nya, nggak ada WhatsApp-nya yang bisa ngebel aja. Betul nggak? Lah, inilah. Jadi masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu nggak bakal kena doktrin kabib-kabib itu. Mereka nggak percaya mereka turunan Nabi dari dulu. Yang bahaya itu kita warga NU, karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah al-Irsad wa akhwatuha itu enggak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Memang dari dulu gua kagak percaya melu. Tapi kita sekarang warga NU ini, saya ngomong petang-petong begitu nerocos itu banyak juga yang ngomong naon itu Cina itu. Yang dari Sunda ngomong itu. Ngomong apa? Kata orang Jawa. Bahkan ada yang nganggap sesat segala macam. Ini Pak, saya dapat manuskrip, dapat Kutubung Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunib ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayina pun munfakkin, nggak berhenti. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang memanuskrip tetap aja nggak percaya.
wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Jawilah bin Ali Sahibid Darak bin Alwi bin Al-Ghayur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qoli Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed. Ubed ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa. Luhur mereka namanya Ubed. Ubednya Ubed bin Isa saja, nggak ada Ahmadnya. Luhur mereka itu Ubed bin Isa bin Alwi. Ada yang mirip, Ahmad bin Isa, Alwinya ditaruh di belakang. Jadi Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Aqib, kemudian bin Ali Al-Quraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini silsilah mardudun la yuqbalu, silsilah yang